Episode 29. Ron, siapa dia? Kenapa ingin membunuhku? Gumam Rayhan pelan tampak bingung. Kita bisa tahu jika kita ikuti permainannya, ucap Elijah menatap Rayhan. Kamu benar, kita ikuti permainannya. Setelah itu kita bisa tahu ketika dia muncul, jawab Rayhan merasa terbesit ide yang sama dengan Elijah. Tapi sebelumnya, kita harus keluar dari sini dulu, Kak. Elijah menatap sekitar gelap gulita. Sudah malam, kita tidak bisa kemana-mana, kecuali menunggu pagi. Elijah dan Rayhan saat ini duduk bersandar di sebuah pohon besar, hanya ada lampu HP Rayhan sebagai penerang. Terima kasih ya, sudah 2 kali kamu menyelamatkan saya. Semoga saja dalam waktu 3 bulan saya bisa membuat kamu jatuh cinta. Saya mohon berusahalah untuk mencintai saya, El. Ucap Rayhan tapi tak dijawab sedikit pun oleh Elijah. Rayhan merasa sedih, Elijah hanya diam. Wajah Rayhan yang bersedih seketika tersenyum ketika menoleh pada Elijah yang ternyata entah sejak kapan sudah masuk ke alam mimpi. Pantas saja kau tidak menjawab. Gadis ini cepat sekali tertidur, gumam lirih Rayhan. Hari semakin larut, udara semakin dingin mencekam, membuat Elijah merasakan dingin dalam tidurnya. Rayhan yang masih terjaga melihat tubuh Elijah menggigil kedinginan. Rayhan pun menggeser duduknya mendekati Elijah. Dengan pelan-pelan ia menarik tubuh Elijah ke dalam pelukannya, menyandarkan kepalanya di dada bidang Rayhan. Rayhan mendekap tubuh Elijah dalam pelukannya agar Elijah tidak menggigil kedinginan. Terima kasih gadis penyelamatku, aku mencintaimu. Gumam Rayhan lirih mencium kening Elijah. Setelah itu ia pun ikut larut ke alam mimpi. Mama, gumam Elijah yang dalam tidurnya merasa dalam pelukan hangat mamanya. Malam berganti pagi, dasar jurang itu mulai terlihat meskipun berkabut. Rayhan masih di posisi yang sama memeluk erat tubuh Elijah. Sinar mentari membuat perlahan Elijah membuka mata indahnya. Aroma khas maskulin tubuh Rayhan seketika membuatnya membulatkan mata, menyadari saat ini ia berada dalam pelukan Rayhan. Dek, dek, jantungku kumat lagi, gumam Elijah dalam hati. Ia berusaha melepaskan pelukan Rayhan yang erat. Rayhan pun terbangun merasakan pergerakan tubuh Elijah yang berada di pelukannya. Lepas, Kak Ray ambil kesempatan ya saat aku tertidur. Mendengar ucapan Elijah, Rayhan tersenyum. Mana ada, semalam kamu sendiri yang memelukku. Aku hanya membalas pelukan wanita yang kucintai. Goda Rayhan masih belum melepaskan pelukannya. Cup, Rayhan mencium pipi Elijah. Elijah yang merasa kaget sontak mendorong tubuh Rayhan. Au, pekik Rayhan saat punggungnya yang terluka membentur pohon. Maaf kak, aku nggak sengaja. Elijah menyentuh punggung Rayhan. Sudah tidak apa-apa, ayo kita pergi dari sini. Rayhan bangun dari duduknya dibantu Elijah. Perlahan mereka berdua berjalan tertatih dengan tubuh keduanya penuh luka. Mereka berjalan terus menyusuri lembah jurang, seketika berhenti setelah mendengar suara gemericik air dari sebuah sungai. Wah, airnya jernih kak, ucap Elijah berhambur mengambil air dengan tangannya lalu meminum air itu. Rayhan tersenyum melihat tingkah Elijah sambil duduk di batu besar yang ada di sungai. Rayhan melepas jasnya yang penuh dengan darah, ia menyikap lengan bajunya, melipat sampai ke siku. Kemudian dengan tangannya ikut mengambil air dan meminumnya. Setelah mereka berdua membasuh muka dan terlihat segar, mereka kembali berjalan mengikuti arah sungai. Elijah lapar kak, ucap Elijah masih berjalan di samping Rayhan yang terlihat berusaha kuat menahan sakit luka di punggungnya. Sabar ya, Rayhan membelai kepala Elijah. Episode 30. Di sisi lain terlihat Randy dan Ron sedang bersulang merayakan kemenangan. Keponakanku Rayhan tercinta sekarang pasti sudah berada di alam baka. Anak buahku sudah melihat mobil itu meledak, masuk ke dalam jurang. Tawa siniston yang tak lain adalah Ron Fernandez, adik tiri dari Tuan Sarip almarhum Papa Rayhan yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Saat itu kakek Rayhan Barajaya dengan membawa kesedihan pergi ke Perancis setelah istrinya, nenek Rayhan meninggal dunia. Saat di Prancis, Tuan Bara menikahi seorang wanita muda dan akhirnya wanita yang bernama Nancy itu melahirkan Ron Fernandez yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rayhan. Tuan Sarip hingga akhir usianya tidak pernah mengetahui keberadaan adik tirinya yang bernama Ron Fernandez karena Tuan Bara meninggal dunia sebelum memberitahu Tuan Sarip tentang keberadaan Ron Fernandez yang saat itu sudah berusia 2 tahun. Nancy membesarkan Ron dengan segala usaha tanpa mengetahui kalau Tuan Bara sudah meninggal. Saat itu Tuan Bara pamit pergi ingin mengunjungi Tuan Sarip untuk melihat kelahiran cucu pertamanya itu Rayhan dan ingin memberitahu tentang pernikahannya dengan Nancy yang ia rahasiakan pada Tuan Sarip. Naas saat dari bandara menuju rumah anaknya Tuan Sarip,
Mobil yang dikendarai Tuan Bara mengalami kecelakaan dan Tuan Bara meninggal di tempat. Ron Fernandez sejak kecil tanpa figur seorang ayah merasa sakit hati melihat perjuangan ibunya membesarkannya. Dalam hati ia begitu membenci dan menyimpan dendam pada Tuan Bara yang mengira meninggalkan dan tidak bertanggung jawab pada dirinya dan ibunya. Wajah tampan blasteran, kulit putih tinggi, gagah dengan seringnya di wajahnya diikuti 2 pengawal di belakangnya, membuat setiap wanita yang melihat terpesona. Ron Fernandez mempunyai bisnis kotor di Prancis, membuatnya menjadi seorang yang kaya dan berkuasa. Dengan kekuasaannya, ia berniat membalaskan dendam pada Tuan Bara dan Tuan Sarip yang tak lain adalah ayah dan kakak tirinya. "Jadi Anda adalah paman Tuan Raihan?" tanya Randi yang kaget dengan apa yang diucapkan Ron. "Ya, aku adalah anak dari Bara Jaya, adik tiri dari Sarif Jaya, atau lebih tepatnya adik yang tidak diakui. Aku ingin membalas setiap penderitaan yang dialami ibuku selama ini." Terlihat Ron mengepalkan tangan. "Tapi sayang Bara dan Sarip sudah pergi duluan sebelum aku sempat membalaskan sakit hati ini." "Lalu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Tuan Ron?" tanya Randy yang sedikit takut melihat amarah Ron. "Setelah berita kematian Raihan tersebar, akan kubuat semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Raihan membatalkan perjanjian kerja sama mereka." "Bagaimana caranya, Tuan?" tanya Randy bingung, sedangkan Ron masih dengan seringnya di wajahnya. "Kau atur saja pertemuan dengan semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Raihan. Setelah berita kematian Raihan tersebar, selanjutnya akan menjadi urusanku," ucap Ron sambil menunggu koin yang ada di tangannya. "Baik, Tuan. Jika semua perusahaan membatalkan kerjasama dengan perusahaan Raihan, sesuai dengan rencana, kehancuran perusahaan itu akan dimulai. Saat itu, aku akan muncul untuk menanamkan saham di perusahaan Raihan dan perlahan akan kuambil alih perusahaan itu untuk menjadi milikku," ucap Ron dalam hati dan diiringi dengan tawa penuh kemenangan. "Hahaha, lihatlah, dari sana papa dan kakakku tercinta. Aku sudah mengirim Raihan pada kalian. Sekarang akan kuambil alih perusahaan kalian. I win."